بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa, kita berjumpa kembali. Pada kali ini saya akan membahas tentang kepulangan Imam Besar Muhammad Habib Rizik Syihab yang baru saja kemarin datang tiba di tanah air kita setelah beberapa lama berada di pengasingan. Pemirsa, ini adalah fenomena yang sangat luar biasa. Bahkan sudah diprediksi sebelumnya bahwa beliau ini memang benar-benar memiliki karisma, power, dan kekuatan. Betapa tidak, banyak tokoh lain, tokoh partai politik, tokoh agama, tapi tidak seperti beliau bisa menyatukan banyak elemen dan unsur gerakan dakwah, gerakan Islam yang ada di Nusantara. Sungguh luar biasa. Inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mengapa tidak? Beliau begitu ikhlas memperjuangkan agama ini. Bahkan di tubuh beliau mengalir darah baginda Rasulullah SAW. Inilah yang disebut oleh para ahli hikmah. Jika orang itu hebat, maka kepergiannya ditangisi, kedatangannya dinanti. Bahkan jutaan manusia, lautan manusia tumpah ruah menyambut kedatangan beliau. Ini bukan saja secara kebetulan. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menolong agamanya. In tansurullah yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Beliau orang yang ikhlas, bukanlah pemimpin partai, bukan tokoh besar, bahkan beliau tidak memiliki harta yang banyak. Tetapi power beliau, kekuatan beliau, suara beliau didengar oleh umat. Inilah salah satu kehebatan beliau, karomah beliau. Dan nama yang disematkan masyarakat kepada beliau, Imam Besar, bukanlah secara kebetulan. Dan memang sangat pantas beliau menyandang nama ini. Berbagai macam tawaran politik, ekonomi, kedudukan, supaya beliau menghentikan gerakan dakwah, namun semuanya beliau tolak. Sungguh luar biasa. Ini yang namanya singa Allah, singa milenial yang tidak ada duanya di Indonesia. Banyak orang yang berjatuhan, berguguran karena tawaran kedudukan, harta, pangkat, dan jabatan. Tapi beliau tidak. Bahkan beliau memilih diasingkan ketimbang harus menjadi penjilat. Sungguh luar biasa, saudara. Imam Besar Muhammad Rizik Syihab, semoga Allah menjaga beliau, merupakan tokoh pemersatu umat saat ini. Nama beliau cukup fenomenal. Kita teringat tokoh pada masa lalu ketika terjadi revolusi Iran, Ayatullah Khomeini. Beliau berada di pengasingan beberapa tahun karena berbeda politik dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. Tetapi ketika beliau pulang ke tanah air, beliau melakukan revolusi total dalam sebuah negara. Bisa menyingkirkan negara buatan Amerika waktu itu, Pahlavi. Dan ini fenomena yang luar biasa saya kira. Mengapa tidak? Beliau yang selama ini dinanti-nantikan, beliau yang namanya tidak boleh disebut di media sosial, sehingga banyak akun-akun saudara seperjuangan tumbang. Tetapi Allah tetap mengangkat derajat beliau. Berbagai macam fitnah, cacian dan hujatan kepada beliau tidak ada apa-apanya ketika Allah mengangkat derajat orang yang ia kehendaki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi' mulka man tasha wa tu'idu man tasha biyadikal khair. Allah mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga menjatuhkan orang yang ia kehendaki dengan mudah bagi Allah. Pemirsa, kita cukup bersukacita
bertepatan dengan 10 November, Hari Pahlawan kita, telah datang seorang tokoh pahlawan yang menjadi simbol perlawanan kezoliman, simbol perlawanan ketidakadilan di negeri tercinta. Beliau adalah Habibana Muhammad Rizik bin Syihab. Semoga Allah menjaga beliau. Mari kita rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Jangan kita bercerai-berai. Kuatkan iman kita. Yakin bahwa suatu saat Allah akan menolong kita. Akan bersatu kembali, merajut ukhuwah dengan negara yang lebih kuat. Balatun Thaibah wa Rabbun Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.